pembuatan partisipasi peserta didik hanya dari segi intelektual saja. Kemudian kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Next. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach atau posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut CBSA atau cara belajar siswa aktif atau student active learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Jadi dari kurikulum 1968 ke kurikulum 1975 kemudian disempurnakan lagi di kurikulum 1984 pada masa Orde Baru yang semula siswa hanya disibukkan dengan penghafalan teori, kemudian menjadi siswa bermain peran di situ, dan pada kurikulum 1984 ini di sini siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Jadi siswa diperankan dalam pembuatan sesuatu pengetahuan, dan siswa ini sekarang diberi peluang untuk mengemukakan komentar, pendapat, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu. Next. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yayu atas paparannya. Poin selanjutnya yaitu ada kurikulum 1994 atau disebut juga dengan suplemen kurikulum 1999. Ini akan dijelaskan oleh Kak Hamdan. Hamdan, dipersilakan. Kak Hamdan sudah masuk belum ya? Ya, Kak Hamdan sepertinya sudah ada. Bisa. Mungkin Pak Hamdan lagi ada trouble. Saya akan lanjutkan. Ya, baik. Pada kurikulum 1994 disebut juga penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur-bulan. Kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
Mungkin di kita juga, dari kita, sebagian kita mungkin sudah pernah merasakan ya kurikulum ini dengan sistem catrulan. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau yang disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Kompetensi mengandung beberapa aspek, yaitu knowledge, understanding, skill, value, attitude, dan interest. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini, diharapkan siswa memahami, menguasai, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari materi-materi yang telah dipelajarinya. Kembali lagi kepada Kanada. Baik, terima kasih Kak Bulan atas penjelasannya. Dan selanjutnya yaitu ada kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini bagiannya akan dijelaskan oleh Kak Anggi. Kepada Kak Anggi dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Nada untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita sering sebut dengan KTSP. Secara substansial, kurikulum KTSP itu lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP nomor 19 tahun 2005. Akan tetapi esensi ini dan arahan pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi. Nah, itu berupa apa aja? Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau kita sebut learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi syarat unsur edukatif. Dan yang kelima, terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau tercapaian satu kompetensi. KTSP ini memiliki perbedaan dasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya, yaitu sekolah diberikan kewenangan penuh untuk rancangan pendidiknya dan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan. Sehingga mulai dari tujuan, struktur, dan muatan kurikulum pendidikan sehingga pengembangan silabusnya. Jadi kurikulum KTSP itu hampir sama dengan kurikulum 2004 atau kita bilang KBK. Tapi perbedaannya terletak pada kewenangan penyusunan, yaitu mengacu pada desterilisasi sistem pendidikan Indonesia. Maka di kurikulum KTSP ini terbentuk SK dan KD, dan sehingga guru dituntut mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Tujuannya ini tujuan didirikan ini itu mendorong sekolah mengambil suatu keputusan secara partisipatif. Oke, selanjutnya kurikulum 2013 atau sering kita sebut dengan Kurtilas. Kurikulum 2013 itu berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Maka terdapat kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 ini adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Jadi di K13 ini ada 4 kompetensi inti yang dituju. Yang pertama itu adalah KI 1, sikap spiritual. Yang kedua KI 2, sikap sosial. Yang ketiga KI 3 itu tentang pengetahuan. Yang keempat itu KI 4 tentang keterampilan.
Oke, jadi kurikulum 2013 ini menekankan pada karakter yang terintegrasi dalam seluruh pelajaran pada setiap bidang studi. Ciri khususnya penilaian berbasis kompetensi karakter, pembelajar berbasis tematik, dan guru itu ditekankan sebagai fasilitator. Saya kembalikan kepada Kanada. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Anggi atas penjelasannya. Untuk poin selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Kak Hutomo. Hutomo, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kanada atas waktunya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi guru. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Karakteristik kurikulum Merdeka yaitu pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Oke, selanjutnya pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau teaching at the right. Artinya, pengajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik bukan hanya pada tingkatan kelas. Lalu pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka dibagi menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan, di mana kewenangan pemerintah pusat itu meliputi struktur kurikulum, profil pelajar CP, atau capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan untuk kewenangan satuan pendidikan, yaitu ada visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian kebijakan terkait kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen, lalu pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lalu pembelajaran pada kurikulum Merdeka juga meliputi CP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Oke, next Kak Bulan. Oke, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen, diantaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kanada. Baik, terima kasih Kak Hutomo atas penjelasannya. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Di sini akan dijelaskan kembali oleh Kak Anggi. Kak Anggi, dipersilakan. Oke, terima kasih Kanada. Saya kesimpulannya. Jadi setelah dijelaskan, jadi ada hal-hal unik di perkembangan kurikulum itu. Terlebih pada kurikulum 1994 itu masa kurikulum setelah terjadinya perubahan untuk menuju ke kurikulum 2004 itu, yaitu kurikulum KBK itu rantangannya 10 tahun. Nah, hal unik di kurikulum 1994 itu adalah sebelumnya namanya SMP Sekolah Menengah Pertama, tapi di kurikulum 1994 mungkin Bapak Ibu merasakan itu merubah menjadi SLTA, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama. Terus SMA, Sekolah Menengah Atas, itu berubah menjadi Sekolah Menengah Umum. Terus tapi di kurikulum 2004, yaitu di kurikulum KBK selama rantangan 10 tahun yang 1994 menuju KBK, hal itu diubah kembali.
karena terjadinya pergantian menteri. Jadi dari SLTP menjadi SMP, dari SMU balik lagi menjadi SMA. Kita tidak tahu tujuan pemerintah itu mengubah, tapi pasti secara dalam saat kalau kita teliti pasti punya tujuan maksud walaupun hanya mengganti nama saja. Dan hal unik yang lain adalah pada kurikulum 2004 menuju ke kurikulum 2006 yaitu KTSP. Jadi kurikulum 2004 itu hanya 2 tahun, kemudian dihentikan menuju KTSP. Tapi di KTSP itu terjadinya kayak penyempurnaan. Jadi hampir mirip semuanya, tapi hanya membedakan nama-namanya saja dan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Gitu. Terus setelah Indonesia merdeka itu terjadi 11 kali perubahan kurikulum. Mungkin kita sering dengar terjadinya perubahan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi pada dasarnya kita ada perubahan era-era globalisasi ya, jadi perubahan tingkat teknologi semuanya. Jadi kita harus samakan masa-masa itu dengan perubahan kurikulum yang ada. Nah, kesimpulannya perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cermin dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Terus pembaharuan kurikulum yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan, keberagamaan, partisipasi menjadi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing. Sekian, saya kembalikan kepada Kak Nada. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya untuk kelompok 3 ini. Dan saya buka untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin sebelumnya belum punya kesempatan bertanya, bisa bertanya di saat ini atau ada yang mau menyampaikan pengalaman atau sharingnya, bisa. Boleh di... Baik, terima kasih Kak. Oke, Jasa. Tadi terima kasih untuk kelompok berapa nih, 4 atau 5 ya? 5 ya? 3 ya? Ya, kali satu nada. Saya sangat interest sekali ya dengan penjelasan. Terima kasih untuk kelompok dari Kanada semuanya. Nah, dari yang setelah kita analisa dan kita coba merunut ke belakang, bahwa seperti Kak yang tadi bilang, pergantian menteri, pergantian kurikulum. Nah, memang di satu sisi tadi sudah diberikan, yaitu kita harus ada relevansi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi pertanyaan saya ada dua, apakah kalau ganti kurikulum pasti itu ganti biaya. Jadi artinya ada berapa uang negara harus untuk mengganti itu semua kurikulum, dan apakah dirasa sangat efektif dengan perubahan-perubahan yang seperti itu? Dan yang kedua pertanyaan saya, nanti ini kan tahun 2024 sudah pasti pergantian presiden dan semuanya, termasuk adalah pendidikan. Nah, apa yang paling sangat cocok kurikulum yang diterapkan khususnya di negara kita tercinta ini, Indonesia, untuk nanti mungkin ada perubahan menteri baru, ya, ataukah memang dipertahankan kurikulum yang ada? Karena terus terang sekarang di SBMPTN kita menuju kepada UMPTN ya, kan sudah terjadi banyak perubahan. Ada SPNB, Sipanmaru pertama, kemudian proyek perintis, yang awal dulu proyek perintis, kemudian ada SNMPTN, lalu ada SBMPTN, lalu UMPTN dan SBMPTN. Nah, sekarang itu
bobot materi IPA itu sudah tidak diujikan lagi di dalam SBMPTN. Jadi bagaimana relevansinya? Sementara kalau kita mau menjadi dokter dan sebagainya, itu pembelajaran kimia. Nah, sehingga daya pacu anak-anak menjadi lemah dan sekarang diubah menjadi SNBT yang hanya mengacu kepada literasi. Tapi knowledge secara mendalam, secara ilmiah itu sudah tidak diberlakukan. Jadi pertanyaan saya, apa kurikulum yang paling sangat cocok untuk negara kita ini untuk 10 tahun ke depannya dalam pemerintahan presiden yang baru nantinya? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Jasa untuk pertanyaannya. Mungkin dicatat dulu ya. Kalau ada teman-teman di kelompok 3 yang mau langsung jawab, boleh. Atau nanti dari teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan langsung sambil di chat juga ya di kolom chat. Pak Nirwan, Biar, saya ngambil biar tidak dulu ya. gelap. Mungkin dibuka dulu untuk tiga pertanyaan, nanti bisa diselingi dengan sharing, gitu ya. Dan untuk pertanyaan ini apakah mau langsung dijawab cuma kelompok 3 atau dikumpulkan dulu, Kak? Boleh nanti. Yuk. Permisi. Suara saya kedengaran? Ya, apa mau langsung dijawab dari kelompok 3 atau mau kita buka dulu? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Boleh mungkin sambil menunggu ada pertanyaan berikutnya ya. Atau Pak Yahya mau bertanya tadi? Ya, suara Hmm. sinyal saya juga agak kurang stabil ini sepertinya. Ada bertanya Ibu? Ya, silakan Pak Yahya. Ya, baik. Yang pertama melihat dari perkembangan kurikulum dari awal sampai dengan sekarang itu ada tahun-tahun di mana terjadi perubahan kurikulum. Yang paling saya lihat di situ yang mendasar adalah di dekade antara kurikulum yang sebelumnya di tahun 1975 sampai dengan 94 itu kan sekitar lebih dari 11 tahun. Kemudian tahun 94 sampai dengan tahun 90 sampai dengan tahun 2004 itu ya lebih kurang ya 1 dekade. Kita paling banyak ya sekitar 2 dekade itu dari tahun 75 sampai dengan tahun 94. Ya. Nah, itu panjang itu perubahan kurikulum itu bisa menjadi nama-nama kurikulum yang baru. Kemudian tadi dikatakan kurikulum KTSP kemudian tahun 2006 bisa kemudian mengalami transformasi menjadi K13 itu juga waktu yang cukup lama ya, 7 dekade. Kemudian 7 tahun lebih kurang ya. Kemudian di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini ya tidak terlalu lama, di tahun 2013. Kalau kita lihat ada tahun 2017 revisi, ada juga yang 2016 juga ada yang revisi dan lain sebagainya. Sampai nanti kemudian kita akan jadi, kalau nggak salah nanti akan jadi kurikulum nasional setelah kurikulum merdeka ini. Pertanyaan saya, dari apa yang tadi sudah dipaparkan, yang menarik adalah sebenarnya kaitan dengan kurikulum berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang melaksanakan fungsi dari negara ini ya, dalam bidang pendidikan. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari tiap terjadinya perubahan kurikulum pendidik? Seperti kan K13 menjadi
kurikulum Merdeka. Kemudian bagaimana nanti perkembangannya untuk proses perkembangan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, khususnya nanti hubungannya dengan tantangan pendidikan modern, seperti literasi digital, kemudian pembelajaran dengan model artificial intelligence, dan bagaimana pula dengan ketidaksetaraan pendidikan yang juga masih banyak kita rasakan di Indonesia. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yahya atas kelompok. Ya, mungkin saya coba menjawab untuk pertanyaan tadi dari pertanyaan yang pertama ya, dari Pak Jasa mengenai kurikulum yang berubah-ubah sampai mungkin ada sebutan bahwa setiap ganti menteri ganti kurikulum. Meskipun bisa kita lihat dalam sejarah ada juga yang ketika ganti menteri gak ganti kurikulum juga ya. Nah, bagaimana relevansinya, terus kan apakah itu efektif, karena kan setiap ganti kurikulum otomatis akan mengeluarkan biaya juga gitu. Nah, mungkin saya tidak mengomentari terkait biaya gitu ya, biaya dalam pergantian kurikulum gitu. Tapi mengenai kenapa sih kurikulum itu harus diganti gitu, harus terus melakukan pergantian. Tadi juga sudah sedikit dijawab bahwa mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, apakah efektif atau tidak kurikulum yang terus-menerus melakukan ada 11 pergantian kurikulum dari zaman Indonesia Merdeka gitu ya. Nah, apa sih pentingnya perubahan kurikulum itu? Kurikulum itu kan memang tujuan pendidikan Indonesia itu diatur dalam pelaksanaannya harus terus dilakukan evaluasi apakah relevan atau tidak, apakah sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau tidak, dan pendidikan juga kan salah satu pengaruh dari perkembangan suatu negara seperti itu. Jadi kurikulum itu tidak boleh tidak boleh statis gitu. Jadi harus diupdate gitu, diupgrade terus, makanya terjadi perubahan. Tapinya yang tadi materi yang saya presentasikan gitu. Pada kurikulum di masa Orde Baru itu tahun 1960, kurikulum 1964, kemudian 1975, kemudian dirubah lagi 1986 gitu. Nah, itu kan sangat signifikan kenapa dirubah-rubah terus dari 64 ke 75. Kurikulum 1964 kan siswa itu materi ceramah kayak gitu ya, atau sebelum itu sebelum ke itu kan 86 ya yang siswanya harus aktif gitu, ada kurikulum CBSA cara belajar siswa aktif. Nah, sebelumnya setelah 64 itu kurikulum 1975. Nah, di mana di kurikulum 1975 itu guru yang dievaluasi. Guru disibukkan dengan pembuatan rencana pembelajaran. Jadi setiap akan melakukan sempurnakannya. Kemudian mungkin dirasa ternyata siswa itu kebutuhan zamannya siswa itu harus untuk mencari pengetahuan
itu siswa tidak hanya harus menerima materi gitu ya, tapi bertanya, berdiskusi, terus mencari pengetahuan. Di harus diatur sedemikian rupa agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan terus berbicara tentang kurikulum, berbicara kurikulum itu tentunya semua sektor ya, baik dari lembaga pendidikan, terus bagaimana kebutuhan siswa, bagaimana zaman yang sedang ada. Saya bukan tenaga pendidik gitu, maksudnya pekerjaannya ya teori. Mungkin teman-teman di sini pasti tentunya. Terima kasih. Silahkan barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, saya coba nambahin pertanyaan Pak Jasa yang kedua ya. Ke depan kurikulum karena kita bukan menteri ya. Mungkin lebih ya sih yang tepat untuk kurikulum ke depan pasti ada faktor tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan yang pertama itu lebih ke fokusnya mempersiapkan siswa itu untuk dunia kerja. Jadi memastikan keterampilan literasi dan numerasi yang lebih kuat lagi karena di kurikulum 13 sampai kurikulum Merdeka pun lebih dikembangkan bukan soal-soal yang dasar, contohnya siapa apa literasi dan numerasi. Jadi waktu kalau kita bilang ya tadi, sebenarnya literasi itu dia dituntut untuk kita untuk berpikir kritis tujuannya di situ. Terus yang kedua, faktor kedua itu adalah tren pendidikan. Tren pendidikan maksudnya apa sih? Lebih ke perkembangan teknologi, perubahan. Jadi pasti ada teknologi digital, ada
sepertinya yang menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan ke depan atau apa yang dihadapi saat ini. Jalanin kurikulum 2013, kemudian tiba-tiba datang pandemi COVID yang mempengaruhi segala aspek, terutama dalam pembelajaran. Di pandemi COVID ini benar-benar banyak berubah, terutama terkait dengan teknologi. Sehingga pada saat kurikulum 2013 dilangsungkan, tiba-tiba harus mengadaptasi dengan COVID itu sendiri, di mana anak-anak yang tadinya nggak ke sekolah, sehingga pemerintah pun mengambil langkah dibuat 3 kurikulum pada saat 2 tahun kemarin kita COVID, yaitu penggunaan kurikulum 2013, kalau nggak salah ya, kurikulum prototype, satu lagi kurikulum darurat. Nah, mungkin itu mempengaruhi. Jadi sesuaikan apa yang menjadi target pendidikan di Indonesia dan apa yang terjadi pada saat ini, zaman yang digunakan saat ini. Kemudian untuk kurikulum SD atau SD kan kita ada adaptif kalau jadi kurikulum itu Mati Bu jadinya nih. Putus sih, ya. Saya yang putus. Kirain sama ya. Putus-putus seperti suara yang tadi ya. Sepertinya keluar itu mungkin dari sinyalnya. Iya Bu. Kalau bisa dilanjutkan penjelasannya untuk yang mau sharing atau yang dari pertanyaan dari Pak Yahya. Oke. Mohon maaf tadi suara Oh, Ibu. Oh ya udah. Silakan Bu Hilda. Oke, Kanada mungkin sambil menunggu Bu Hilda, Ya, saya silakan. coba berpendapat tentang pertanyaan dari Pak Yahya tadi tentang kurikulum terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Nah, perbedaan mendasarnya itu seperti apa? Mungkin hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah kurikulum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika misalkan tahun 1900 dan tahun sekarang itu berbeda perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi pemerintah memiliki pertimbangan untuk menentukan kebijakan itu dari penyempurnaan dan pembaharuan sesuai zaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan dunia kerja. Karena sekarang kebutuhan dunia kerja itu menuntut keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun sekarang. Lalu yang terakhir itu mungkin ada tuntutan global dan standar internasional. Jadi tuntutan global artinya Indonesia itu maksudnya tidak diukur dari kemampuan negaranya sendiri, tetapi kita perlu mengacu pada negara luar. Jadi perlu standar global. Jadi misalkan PISA. Jadi untuk skor PISA kita aja
sampai saat tahun terakhir kemarin itu masih sangat rendah. Jadi pemerintah memiliki pertimbangan untuk namanya mengubah kurikulum dan menyesuaikan kurikulum itu untuk ke sana. Jadi faktor-faktor tadi itu yang kurikulum mana yang cocok, yang menurut kami, menurut saya sendiri, itu mungkin kurikulum yang cocok yaitu yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Karena dengan dari kurikulum merdeka itu paradigma guru itu memang dihadapkan oleh pandangan yang baru. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum merdeka ini kita diarahkan, untuk mendiskusikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu kenapa? Karena dulu kita mikir siswa itu benar-benar kertas kosong seperti itu. Jadi guru itu tugasnya untuk mengisi atau mencoret kertas kosong itu. Padahal menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu siswa itu punya kodrat alam sama kodrat zaman. Di mana kodrat alam itu siswa itu merupakan pribadi yang unik. Jadi setiap siswa itu pasti punya bakat atau talentanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan siswa. Jadi tugas guru itu sekarang yaitu untuk mengarahkan siswa atau menuntun siswa. Jadi dengan kurikulum yang sekarang itu merupakan kurikulum yang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena memang menyesuaikan kodrat alam pada siswa sendiri dan kodrat zaman. Oke, cukup dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, saya nambahin sedikit sih. Kalau ditanya, kalau kedepannya kurikulum akan berubah nggak? Jadi sebenarnya sih pada dasarnya apapun terjadi perubahan kurikulum, bukan masalah kurikulum yang berubah, tapi lebih baik gurunya yang bermutu. Itu aja. Kita nggak masalah kurikulum mau berubah seperti apapun, tapi kalau gurunya nggak bermutu, ya kan semua akan sia-sia, nggak akan sampai pada siswa. Jadi intinya gurunya dulu yang bermutu. Jadi sebanyak kurikulum perubahan apapun itu, pasti hasilnya juga efeknya akan sama kepada anak dari itu. Setuju, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu semua, kawan-kawan. Nah, tadi ya, ini hal yang sangat menarik ya, karena ini kan berhubungan dengan khususnya anak-anak kita juga nanti, anak-anak kandung kita maksudnya ya, yang akan menjadi 10 tahun ke depan. Nah, namun ada beberapa yang saya garis bawahi di sini adalah guru menjadi harus disibukkan dengan banyak sekali lesson plan. Jadi bolak-balik untuk melakukan itu. Dan rencana pembelajaran. Lalu yang kedua, berkaitan dengan tadi masalah aspek sosial dan aspek individual. Nah, jadi sebenarnya ada side effect sesuatu perubahan akan menghasilkan beberapa efek-efek tertentu. Nah, contohnya, saya sudah hampir 20 tahun yang mengajar dalam matematika atau kimia ya. Nah, di Inggris juga. Nah, anak-anak terjadi perubahan perilaku menyimpang. Ya, kita yang tidak usah terlalu jauh, sekarang anak-anak semakin ya dalam tanda kutip itu akhlaknya justru malah semakin kurang baik menurut saya. Terbukti dengan perkataan yang dulu tidak ada perkataan-perkataan yang tidak dilontarkan, jadi sehingga ini menjadi bumerang. Perkataan semua kebun binatang, kemudian jadi mulutnya itu seperti sampah, ya. Dan itu dilakukan tidak hanya di sekolah, dilakukan juga pada saat di luar sekolah. Saya mengatakan kepada anak-anak, kalau yang benda-benda, udah kamu ucapkan yang benda-benda aja, misalnya kunyit, kunyit, lengkuas gitu. Tapi jangan hewan. Ya, jangan
memaki, tetapi justru perkembangan teknologi ini saya lihat melahirkan perubahan perilaku menyimpang yang lebih parah lagi. Nah, ini yang menjadi side effect. Apakah ini tadi kan sementara tujuan dari capaian pembelajaran, salah satunya adalah aspek masalah moral, ya kan? Nah, tetapi justru malah makin dibuat dalam satuan pendidikan, anak-anak itu menjadi justru tidak terkontrol, itu satu. Yang kedua, masalah tentang zonasi. Zonasi menjadi permasalahan yang sangat pelik sekali. Di Bekasi ini khususnya. Ada uang abang sayang, ada uang abang ditendang. Itu prinsipnya. Nah, ini yang kembali lagi kepada perilaku ya. Nah, jadi terjadi perilaku menyimpang menurut saya. Jadi zonasi itu harus dikembalikan dan tidak ada daya pacu. Kan anak-anak, saya lebih banyak mengajar anak SMP, SMA. Mereka dengan berkata-kata, Pak, ngapain kita belajar? Orang yang penting dekat aja, ya kan? Sehingga inilah kebijakan pemerintah. Karena apa? Tidak ada dalam porsinya. Setiap menteri yang diberikan tidak pada porsi daripada backgroundnya. Ya, jadi karena itu adalah kepentingan politik. Makanya saya mohon maaf, bukan saya masuk ke dalam partai. Ya, artinya supaya membenahi ini ya yang diporak-porandakan. Karena semua itu berbicara masalah uang sudah. Project, ya kan? Itu intinya ujung-ujungnya duit. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya kita harus kembalikan, harus ada revolusi pendidikan, kembalikan ke semula. Nah, anak-anak itu menjadi tidak terpacu. Ya kayak benar, itu literasi. Tapi anak-anak menjadi tidak menarik. Ya kan? Jangankan untuk belajar, untuk belajar aja nggak mau menarik ya. Karena itu sudah termain set di otaknya bahwa tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar. Juga saya naik kelas, lulus dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika dan lain sebagainya, ini yang menjadi dilema, menjadi permasalahan baru. Oke. Terima kasih, itu mungkin hanya saya katakan pendapat saya. Oke, mungkin teman-teman dapat. Terima kasih. Oke, ya, buat mungkin bisa saling sharing tentang permasalahan yang ada di Pajasa, mungkin ada solusi dan saran yang terbaik. Iya, betul, itu yang saya inginkan. Solusinya bagaimana? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang di sini ya, pasti saya percaya di sini punya ide dan saran yang baik. Karena kita semua di sini. Atau dari Bu Anggi? Kalau saya ditanya saran itu ya Pak. Ketika saya tanya, saya lebih mengutamakan tentang literasi sih. Karena kita harus tahu dulu keunggulan literasi apa. Kalau kita balik ke masa di mana yang dulu tuntutan kayak menghafal gitu, itu kayak lebih memiliki keterbatasan. Mungkin terjadi perubahan-perubahan itu ibarat ya Pak Jasa ya, ibarat Tuhan udah kasih hal yang baik sama hal yang buruk gitu ya. Tuhan kasih yang baik, Tuhan kasih yang buruk. Tahu itu baik, itu buruk. Kita tahu ya anak itu pisau ketika diberikan ada hal yang baik, ada hal yang buruk gitu. Nah itu tugasnya guru. Mohon maaf Bu, saya potong. Kalau dulu zaman saya SMP, kita mau ujian, itu sampai kita di ojek juga kita baca itu buku. Mohon maaf di kamar mandi ya. Tapi sekarang makin dibuat literasi, tapi itu bukan sesuatu yang menarik lagi buat anak murid. Dan seperti itu sudah tidak ada lagi. Karena itu yang saya bilang tadi sudah termindset dalam dia tidak ada daya pacu, tidak ada keinginan dari dalam dirinya oleh karena kebijakan-kebijakan yang tidak relevan yang diberikan oleh pemerintah berhubungan dengan sebagai side effect daripada kurikulum itu sendiri. Itu tidak saya temukan lagi. Nah, katanya kan kita literasi, tapi justru makin dini anak-anak tidak menarik buat dia membaca, dia lebih
menarik buat dia tiktokan, kemudian gosipin teman dan sebagainya. Oke, saya balik. Justru Maaf Pak Jasa, saya balik lagi iya. pertanyaan kepada Pak Jasa. Kira-kira menurut Pak Hmm. Jasa keunggulan literasi itu apa sih Pak? Keunggulan literasi itu adalah memperbanyak pengetahuan knowledge kita. Artinya saya bukan saya membanggakan diri. Saya jika ada satu soal yang itu selalu saya perdalam buku-buku. Makanya itu di rumah saya itu dua ruangan itu penuh dengan buku semua, ya kan? Bukan buku komik loh ya. Nah, jadi artinya saya perlu mengeksplor diri saya. Nah, keunggulan dari literasi sangat bagus. Justru tapi saya waktu ngajar di SNBT di SMA Negeri ada di Bekasi ini, ya, itu bagi mereka mengatakan sendiri bahwa kita ya terus terang nggak menarik buat kita, nggak interest dalam hal studying, Pak. Tapi yang penting dia masuk kerja, dia lulus SMA ini langsung kerja itu. Sementara itu menjadi tantangan buat kita kan para pendidik. Bagaimana nih anak-anak ini? Bahkan ada yang nanya sama saya, Pak, bagaimana Pak ini? Apakah saya bagusnya masuk SMK dan SMA? Yang mana Pak? Nah, tapi saya berikan arahan. Kalau kamu masuk SMK begini, SMA begini, saya bilang. Ya kan? Nah, jadi itu. Nah, menurut saya itu memang keunggulan dari literasi itu sangat bagus. Jadi begini, pertanyaan SNBT itu kan kadang-kadang memang itu pertanyaan yang berhubungan dengan logika. Tapi sudah tidak diperluas lagi masalah materi. Sementara yang kita butuhkan, misalnya ketika saya S1-nya adalah teknik elektro. Nah, saya membuat sekarang pembangkit tenaga surya matahari. Itu kan berhubungan dengan pelajaran fisika. Misalnya bagaimana generator. Di SNBT sudah tidak, berarti kita kan tidak ada sebagai tolak ukur parameter yang diberikan. Itu loh maksud saya. Terima kasih Bu Anggi. Oke, terima kasih Pak Jasa. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau benar ya Pak Jasa ya, keunggulan literasi itu banyak hal. Tidak hanya sekedar mereka akan mengetahui tentang knowledge-nya aja, tapi jadi mereka mendapat input yang banyak, dan saat inputnya banyak, outputnya juga banyak gitu. Jadi mampu menerima informasi dengan baik, saat dia menerima, dia bisa menyampaikan informasinya dengan baik. Rata-rata anak zaman sekarang saat menerima informasi apakah sudah baik? Ya kita lihat lah ya. Saya nggak bisa bilang berapa surveinya karena saya bukan peneliti hal itu. Secara real aja saat di kelas mungkin ketika anak menerima informasi, apakah dari 30 siswanya itu akan menangkap informasinya itu dengan baik. Nah, di situ mungkin salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan literasi tersebut. Selain itu, keunggulan literasi juga itu menjadi suatu kecakapan hidup mereka. Jadi mereka bisa menerima saat terjadinya problem solving, mereka bisa memecahkan masalahnya. Jadi itu literasi itu punya hal yang lebih dalam. Jadi mungkin kita butuh juga ya, karena pada dasarnya saya juga judul tesis saya tentang literasi. Jadi saya secara dasar saya harus lebih banyak juga apa sih dari keunggulan literasi. Mungkin di sini Bapak Ibu yang lebih banyak tahu mengenai hal tersebut dari permasalahan Pak Jasa gitu. Kalau Bu Kalau saya Anggi, secara boleh Bu iya, Anggi? boleh Bu Sri, boleh Iya. banget. Literasi nih kan kata Bu Anggi bener ya. Maaf Bu Anggi. Ben- Bu Anggi, intinya saya berbicara ini sebenarnya pemerintah harus melakukan evaluasi akan apa yang dia lakukan. Apakah sudah terjadi? Itu intinya. Iya Pak. Maksud saya itu, ya kita panjang ngobrol, harusnya ada tim evaluasi apakah benar. Dan kalau memang tidak berjalan dirubah. Itu maksud saya. Tapi kenyataannya sekarang itu tidak terjadi seperti itu. Pemerintah tidak melakukan evaluasi. Sebenarnya Mereka sibuk dengan, ya kan, betul. kita nggak bisa bilang Pak, karena kita bukan tim survei di sana gitu. Nah, justru itu kita harus berikan masukan kepada pemerintah. Oke. Lakukan evaluasi. Ini yang kalau kita mau konsisten terhadap apa yang kita katakan, apa evaluasinya? Apakah hanya sekedar
visi misi. Seperti saya, mohon maaf, saya bukan kampanye, saya caleg dari Dapil 4 Bekasi. Saya akan mengevaluasi visi saya adalah BPJS gratis, kuliah gratis, dan undang-undang perampasan aset. Saya akan melakukan evaluasi untuk itu nanti. Nah, jadi tidak hanya saya berikan, selama ini kan yang terjadi tidak ada evaluasi. Dari yang kurikulum saya pelajari dari tadi itu, apa bahan evaluasinya? Bagaimana hasilnya? Apa treatmentnya? Bagaimana perbaikannya? Kan begitu, Bu, maksud saya. Itu intinya sebenarnya. Saya ngomong itu. Kita nggak bisa, tapi sekarang begini loh, pasal 28 mengatakan kita berbebas berpendapat. Agar pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap itu, intinya saja maksud saya. Terhadap yang udah dibilang ini literasi, apakah anak sudah memang gemar membaca, apakah anak memang sudah aktif, apakah anak bagaimana, ya kan? Itu loh. Ya, Bu Anggi yang baik. Sama-sama Pak Jasa yang lebih baik. Oke, saya mau menyampaikan kepada Bu Sri, mungkin Bu Sri tadi mau memberikan tanggapan. Iya ya, makasih. Oke, bicara tentang literasi gitu ya. Literasi kalau misalnya di zaman dulu atau kurikulum dulu itu literasinya kan jelas ya, buku karangan ya. Tapi semakin ke sini, di mana sumber literasi itu bukan hanya dari buku, gitu. Jadi bisa dari media sosial, dari perangkat digital, dan yang paling ngerinya itu adalah bahwa literasi yang dari digital itu nggak semuanya adalah valid, gitu, dan nggak semuanya adalah benar, gitu. Jadi kalau kita mau bicara untuk literasi dan pemahaman atau semangat literasi kepada siswa, ya berarti kan harus ada peran pemerintah di sini untuk membendung atau menseleksi aturan-aturan atau cara-cara kayak kayak pentingnya kayak di Jepang deh. Di Jepang itu mereka benar-benar sangat disiplin untuk masalah pengaruh dari luar negeri, gitu. Jadi semuanya diseleksi, disaring. Jadi benar-benar untuk literasinya itu jauh lebih baik. Jadi di Jepang sendiri pun walaupun teknologinya maju, tapi mereka tetap banyak membaca. Membaca di mana, di Jepang tuh di mana-mana, di kereta, di taman gitu. Karena memang pemerintah sendiri itu untuk digital, sumber-sumber informasi digital yang berbentuk kayak literasi itu benar-benar disaring kayak gitu. Jadi mungkin di sini kita terlalu bebas sekali ya. Maka ada perubahan karakter dari siswa-siswa di Indonesia yang tadinya kalem, nurut guru, sekarang jadi tahu sendirilah ya seperti apa. Gitu sih Oke, kalau terima menurut saya Bu kasih Anggi. Bu Sri. Benar banget ya. Jadi tugas utama kita adalah tugas pemerintah sebenarnya lebih kayak mensaring dulu literasi yang akan diberikan di dunia sosial gitu ya. Baik mungkin juga di tugas kita juga tuh, wajib tugas tiga karena apapun perubahannya yang penting kompetensi gurunya yang lebih diutamakan. Terus kedua baru setelah terjadinya pesaringan jadi habit kebiasaan. Jadi sebenarnya tujuan ini pun mengembangkan literasi juga bagus supaya menjadi kebiasaan seperti negara sebelah, negara kita, tetangga kita yaitu Jepang itu udah jadi suatu biasa, bukan hal yang berat untuk literasi. Jujur saya juga kalau literasi buku sebuku aja ber bertahun-tahun kali ya untuk selesai. Sedangkan kalau nonton drama Korea bisa 1 hari selesai gitu ya. Jadi itu jadi habit, jangan sampai kita menjadi guru yang tidak bermutu gitu. Tuh, mungkin teman-teman ada yang mau nambahkan silakan. Boleh nambahin, Bu? Boleh menambahkan? Boleh menambahkan, Ibu? Boleh Pak Yaya. Bu, ya maaf, ya saya kira suara saya nggak terdengar ya. Ya, kenapa? Karena memang sudah eranya. Ya, sesuai dengan pertanyaan saya juga tadi yang berkaitan dengan hubungan antara kurikulum pendidikan dengan tantangan pendidikan modern terhadap apa namanya situasi yang ada sekarang ini kaitan dengan literasi digital, kemudian pembelajaran dengan model artificial intelligence, dan juga di situ ada ketidaksetaraan pendidikan. Artinya apa? Artinya di satu sisi pemerintah atau di bagian kurikulum sudah menetapkan berbagai macam formula yang sebenarnya sangat baik ya perkembangan pendidikan,
untuk sekolah formal, ya. Namun dari sisi tadi bukan hanya sekolah formal saja, harus ada sekolah informal, namanya non formal yang juga ikut mendukung itu semua. Dan itu harusnya masuk dalam satu bentuk kurikulum secara menyeluruh, secara nasional. Sehingga apa? Bukan hanya peserta didik saja yang menerima di sekolah, tapi di rumah tidak ada, ya. Harusnya ini bisa sampai masuk kepada rumah, ya, atau keluarga yang di mana anak-anak semua juga tinggal di sana. Ada orang tua, ada apa namanya, kakeknya, ada neneknya pun juga, ada juga paman misalkan dan lain sebagainya. Itu juga akan memberikan literasi kepada mereka dari sisi apa? Dari sisi literasi nasihat, ya kan? Di samping juga konten-konten digital yang mereka bisa akses. Di samping itu juga ya konten dari apa? Dari literasi digital itu kan sebenarnya bisa lebih menghemat ya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan literasi dari buku, ya. Gambaran saja di sekolah di tempat saya tinggal saja itu siswa saja itu butuh sekitar 1 tahun itu lebih kurang ya 3 jutaan untuk beli buku gitu ya kan, misalkan seperti itu ya kan, kerjasama dengan misalkan apa namanya akan terkenal di Indonesia ini ya kan. Nah itu saja kan biaya yang tidak kecil kalau dihitung dalam satu dekade mereka sekian 6 tahun sekolah itu dikalikan sekian itu besar ya kan. Namun kalau dalam bentuk digital itu akan lebih hemat dan memang tantangannya adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena dari sisi bagaimana kita mengelola waktu ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena anak-anak kita juga masih belum bisa memanage waktu. Kenapa? Karena mereka belum diberikan literasi bagaimana mengelola waktu itu dengan baik. Dan ini harusnya masuk dalam bentuk kurikulum ya. Dari pendidikan keluarga menyeluruh yang juga memang harusnya jadi apa? Satu bentuk kurikulum yang pemerintah juga harus tetapkan bukan hanya dari sisi sekolah saja menurut saya. Ya kan? Saya kira itu ya kan. Dan ketidaksetaraan itu juga akan muncul manakala berbeda cara apa namanya mengikuti apa pandangan-pandangan dari setiap keluarga yang memang punya pandangan yang berbeda dari sisi kultur yang berbeda, dari sisi apa namanya latar belakang yang berbeda. Itu pun juga akan mempengaruhi bagaimana mereka mensikapi kurikulum-kurikulum yang ada ya kan, di sekolah ataupun juga literasi-literasi yang mereka dapatkan. Dan memang harus ada filterisasi supaya tidak seluruh budaya itu bisa diterima ya kan. Tadi sudah disampaikan contoh misalkan di Jepang ya kan. Anak di Jepang itu mereka punya sepatu khususnya tas itu lumayan itu ya. Tas itu dari SD sampai mereka besar itu sampai kelas kalau nggak salah kelas 5 kelas 6 itu baru diganti. Dan itu disiapkan oleh pemerintah. Dan tas itu bukan tas yang murah, tas yang kalau dengan harga Indonesia cukup lumayan. 4 juta sampai dengan 5 juta untuk satu ukuran tas kulit itu ya kan. Tapi itu mereka pakai terus sampai mereka dewasa. Ya, sampai mereka masuk pada jenjang kelas 5 atau kelas 6. Dan itu sangat menghemat. Beda dengan kita kan, kalau kita kan beli tiap tahun ganti, tiap semester atau mungkin tiap berapa bulan sekali kalau anaknya pengen ganti-ganti gitu ya kan. Dan itu juga mempengaruhi. Termasuk juga buku-buku ya kan, yang memang sudah disiapkan. Ya mungkin memang banyak yang harus kita benahi. Banyak negara-negara memang sudah apa namanya bisa dijadikan referensi. Dan mungkin Indonesia juga sudah banyak belajar dari sana. Mungkin yang harus dibicarakan adalah bagaimana mengevaluasi semua itu untuk mendapatkan satu bentuk kurikulum yang memang bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Oke, mungkin kita sebentar kita lanjutkan ini ya, Kak. Di sini ada di chat ada pertanyaan dari Pak Rito dan Bu Supriyani ya. Dari cobaan banyak cobaan bunuh diri di sekolah, nah itu apakah jadi salah satu ada kesalahan dari kurikulum di Indonesia atau yang menyusahkan bagi siswa kalau menurut Pak Rito? Masalahan atau pertanyaan dari Pak Rito. Jadi sebenarnya ini bukan salah di kurikulumnya, karena
kita sebagai manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya, baik guru ataupun murid. Nah, mungkin terjadinya kasus siswa ingin bunuh diri itu merupakan efek dari kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi. Jadi misalkan kebutuhan dasar untuk diterima atau diakui penghargaannya atau kemampuannya, jadi siswa tersebut merasa minder ataupun kurang percaya diri, lalu sehingga memicu teman-temannya itu untuk membuli dan sebagainya. Jadi ketika kita seharusnya sebagai guru itu harus memahami kebutuhan dasar manusia pada umumnya, terutama pada siswa kita. Karena sebagai pendidik itu memang kita harus memahaminya. Jadi ketika kita tahu kebutuhan dasar murid kita itu seperti apa, lalu tugas kita ya tadi yaitu menuntun siswa tersebut. Jadi memfasilitasi siswa tersebut sehingga mungkin percobaan atau yang dilakukan siswa untuk bunuh diri itu tidak akan terjadi. Jadi karena kalau siswa tidak memenuhi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan timbul perilaku yang cenderung ke negatif seperti itu. Jadi sebagai pendidik kita harus menerapkan disiplin positif kepada siswa seperti itu. Oke, terima kasih Kanada. Mungkin ada mungkin dari teman-teman dari kelompok 3 ada mau menanggapi juga atau menjawab dari pertanyaan Bu Supriyani yang di dalam chat. Ini berhubungan sama kurikulum saat ini di kurikulum Merdeka. Ini memanfaatkan karena kegiatan di kurikulum ini memanfaatkan waktu belajar yang banyak di kelas. Apakah ini bisa meningkatkan semangat pembelajaran anak? Bisa dilanjutkan oleh kelompok 3. Kalau ada dari Kak Yayu, Kak Anggi, Oke, saya Kak nambahin Bulan. dikit. Mungkin ini kalau ditanya sekarang, saya kebetulan ya saya tuh belum mengajar di jadi sekolah saya itu baru 1 tahun, baru ya tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka itu pasti di kelas 7 dan saya belum ada masuk di kelas 7. Jadi kalau ditanya apakah ini meningkatkan semangat belajar anak, saya ngelihat secara itu mereka happy dan mereka di situ kan dituntut untuk mereka lebih kayak kerjasama, komunikatif gitu. Dan dalam dunia pekerjaan pun kita juga dituntut untuk mengerjakan semuanya secara individual. Pasti kita ada kolaborasi dengan rekan sekerja kita, dengan kepala kita gitu. Jadi kalau kita butuh waktu bagaimana ke depannya, apakah ini efektif meningkatkan semangat belajar anak, pasti saat ini sih kalau kita lihat ada anak kelas 8, 9 ngelihat kok anak kelas 7 enak banget ada kegiatan ini, kegiatan itu. Iya, mereka kan kurikulum Merdeka. Jadi mereka anak-anak kelas kurikulum 13 tuh merasa menarik di kurikulum Merdeka. Itu sih yang saya dapat ya. Dan terakhir karena berhubung waktu ada Pak dosen, mungkin kita serahkan kepada Pak dosen. Terima kasih. Untuk penjelasannya, Kak Anggi, silakan Pak Leonard. Oke, selamat pagi. Sudah tinggal 5 menit ya. Ya, Pak. Pagi, Pak.